Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shaul Maulana dari kelas HTN 5B, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan opini kita mengenai upaya usia minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gimana kelanjutannya? Langsung saja kita menuju ke materinya. Let's go. Oke, di sini ada teman-teman saya yang sedang duduk-duduk. Saya akan menanyakan satu persatu dari teman-teman saya mengenai opini tentang upaya perubahan syarat minimum usia mengenai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yuk, kita sapa mereka. Baik, di sini ada Mas Asnil. Mas Asnil, bagaimana upaya mengenai tentang usia minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah dengan wakil kepala daerah? Silakan Mas Asnil. Jadi gini ya, terkait kayak pencalonan itu kan bakal calon kepala daerah ya, mungkin itu entah bupati atau gubernur, itu kan mesti ada calonnya. Mungkin kayak umur atau apa gitu ya. Sedangkan sekarang itu yang diproblemkan ya kasus hangat seperti yang ada beberapa bulan yang lalu itu kan tentang pencalonan. Jadi sikap kita sebagai mahasiswa itu gimana tentang batas calon yang kemarin tidak tidak secara jelas lah tentang masyarakat bawah yang tidak tahu apa-apa, itu kan dia kasihan gitu loh. Nah, sedangkan di Mahkamah Agung telah menerbitkan salinan resmi putusan tersebut, yaitu usia minimum calon kepala daerah yang semula membatasi usia syarat calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun dan 25 tahun bagi calon bupati dan wakil bupati. Dalam putusan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada sebagai rujukan ke KPU, pasal yang dimaksud yaitu menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil kota harus memenuhi persyaratan, yaitu tadi berusia, kalau gubernur itu 30 tahun, nah kalau bupati itu minimal 25 tahun ya. Sedangkan kemarin itu kan DPR mengubah undang-undang tersebut pada waktu pencalonan itu kan aslinya di umur 30 kan, berdasarkan juga ini tadi putusan UU Pilkada. Nah, tetapi kemarin itu mau diubah pada waktu pelantikan itu di umur 30. Nah, sedangkan itu kan banyak masyarakat yang menentang dengan pendapat itu. Terus kita kan sebagai mahasiswa juga tidak bisa diam dengan pernyataan tersebut, karena kalau kita diam dan ikuti saja itu kan ya mengimbas mengimbas kita selanjutnya gitu. Baik, di sini ada Mas Wildan. Mas Wildan, bagaimana menurut Anda mengenai upaya usia minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah dengan wakil kepala daerah? Gimana Mas Wildan? Baik, ini menurut pendapat saya tentang pembatasan usia calon dan wakil gubernur atau calon wali kota dan wakil wali kota, di mana aturan sebelumnya menyatakan bahwa calon gubernur atau wakil gubernur minimal berusia 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota atau wakil wali kota minimal berusia 25 tahun sejak penetapan pasangan calon-calon. Namun berkat putusan Mahkamah Agung, peraturan tersebut kemudian berubah menjadi syarat calon gubernur atau wakil gubernur, bupati dan calon wali kota atau wakil wali kota minimal berusia 20 tahun sejak pelantikan pasangan calon-calon. Putusan Mahkamah Agung tersebut, pertama, perlu diketahui apa urgensi dari pengabulan permohonan uji materi
mengenai batas usia calon kepala daerah ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui keadaan mendesak seperti apa yang mengharuskan pengabulan permohonan uji materi tersebut. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat bahwa penalaran hukum pada putusan Mahkamah Agung dinilai tidak wajar dan bahkan sudah keluar dari tugas konstitusional Mahkamah Agung. Terima kasih. Baik, yang ketiga di sini ada teman saya yang bernama Mas Aziz. Mas Aziz, saya ingin meminta pendapat Anda tentang upaya usia minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah maupun dengan wakil kepala daerah. Silakan Mas Aziz. Ya, oke. Yang barusan kami terkait ini ya, belakangan ini MK memutuskan tentang penetapan usia calon kepala daerah, yaitu umur 30 pas waktu pencalonan. Sedangkan DPR merevisi terkait putusan itu, yakni tentang usia 30 saat pelantikan, bukan pendaftaran ya. Jadinya itu yang menuai polemik saat ini, entah di medsos, entah di kalangan semua masyarakat, mahasiswa, tentang putra dari Presiden Jokowi yang akan mencalonkan sebagai kandidat Cawagup, yaitu Kaisang Pangarep. Terkait itu, Kaisang sendiri baru akan genap berusia 30 tahun pada bulan Desember mendatang. Hal itu yang menjadikan para mahasiswa dan berbagai kalangan masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, yang menyebabkan ditundanya rapat paripurna DPR supaya tidak terlaksanakan keputusan tadi. Selain di depan kantor DPR tadi, di media sosial terutama di TikTok atau di Twitter juga sedang ramai itu terkait masalah revisi itu, yang termasuk juga itu peringatan darurat itu tadi ya, salah satunya masalahnya usia tadi, revisi tadi itu semuanya. Dan jika DPR bisa merevisi putusan tersebut atau bisa mengesahkan, maka akan menguntungkan bagi pihak Kaisang tadi untuk maju sebagai calon wakil gubernur. Jika itu terjadi, maka aturan di negara kita sangat mudah untuk dirubah. Itulah yang menyebabkan dari semua kalangan mahasiswa, masyarakat protes itu. Kok bisa ya undang-undang di negara kita diubah seenaknya demi menguntungkan salah satu pihak untuk naik jadi penguasa atau jadi wakil gubernur, jadi calon wakil gubernur tadi ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, Mas Saul ya. Baik, selanjutnya. Baik, yang terakhir di sini ada Mas Ilham. Mas Ilham, saya ingin meminta pendapat Anda mengenai upaya usia minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Silakan Mas Ilham. Untuk perubahan batas usia calon ya, kalau pandangan saya tuh terhadap perubahan batas usia calon kepala daerah itu yang akhir-akhir ini membuat gaduh ya. Kalau saya itu mengkhawatirkan bahwa perubahan ini akan dapat mengurangi kualitas kepemimpinan, karena usia adalah sering dianggap sebagai indikator pengalaman dan kematangan. Namun juga di sisi lain ada juga tidak sedikit orang yang mendukung atau berargumen bahwa generasi muda itu perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan membawa inovasi. Namun banyak juga akhir-akhir ini kritik juga muncul terkait dugaan adanya kepentingan politik di balik keputusan Mahkamah Agung, yang saya anggap itu seperti kayak
terburu-buru dan tidak melalui kajian yang mendalam. Terkait revisi perubahan dari DPR, saya rasa tidak setuju dikarenakan akan menguntungkan dari pihak putra Presiden Jokowi ataupun orang lain untuk maju sebagai kepala daerah. Yang menurut saya itu kayak gimana ya, orang masih umurnya mau menginjak 30 tahun sudah mau mendaftar sebagai kepala daerah. Menurut saya itu kayak belum cukup umur. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Sahil. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari jawaban teman-teman tadi adalah mengenai upaya usia minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah maupun wakil kepala daerah adalah di sini kan 30 tahun menjadi usia yang harus calon kepala daerah yang akan mendaftar. Tetapi jika DPR jadi merevisi peraturan MK tadi, maka Kaisang Pangarep selaku anak dari Bapak Jokowi di sini bisa menjadi calon gubernur karena pada Desember mendatang itu usia Kaisang Pangarep sudah 30 tahun. Nah, menurut saya itu kurang setuju karena kayak undang-undang bisa dibeli begitu saja gitu dengan adanya aturan tersebut. Nah, kayak ibaratnya sih gini, hukum itu bisa dibeli dengan uang. Nah, sedangkan kalau kalian tidak punya uang, ya nggak usah membeli hukum gitu. Jadi kalau semisal nih kita ambil dari kasus-kasus yang lainnya, kayak narkoba, terus pembunuhan, pelecehan seperti itu dan lain-lainnya, itu kan bisa bebas bersyarat ataupun dikurangi masa penjaranya karena ada uang gitu. Karena ada uang itu bisa menjadi keringanan hukuman terhadap pelaku tersebut. Jadi kesimpulan saya, hukum bisa dibeli dengan uang, seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oke Pak Dut. Ayo ngerujak lagi. Thank you.